Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel AKS. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kamera Fujifilm, yaitu Fujifilm X-A20. Jadi seperti apa kamera Fujifilm X-A20 ini? Jangan lupa tonton video ini hingga akhir agar teman-teman tidak salah dalam membeli kamera ini. Oke teman-teman, jadi pertama-tama saya akan membahas dari desain kamera Fujifilm X-A20 ini, yang mana kamera Fujifilm X-A20 ini adalah generasi penerus dari Fujifilm X-A10. Nah, kalau kita melihat dari bodinya sendiri, ini menjadi satu ciri khas Fujifilm, yang mana Fujifilm itu memberikan desain produknya yaitu seperti kamera-kamera klasik, kamera-kamera jadul lah. Jadi dia memiliki desain kotak seperti ini dan tipis. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas dari produk Fujifilm. Nah, kita lihat pada bagian samping sini, bagian grip. Fujifilm X-A20 ini memiliki sedikit tonjolan grip, yang mana tonjolan grip ini ketika teman-teman pegang mungkin terasa kurang nyaman, karena ketika teman-teman gunakan itu hanya bisa menggunakan 2 jari di depan. Ketika teman-teman gunakan 3 jari itu tidak cukup, maka 2 jari di sini dan 1 jari di belakang ini untuk menahan kamera ini ketika teman-teman menggunakannya. Nah, pada bagian atas juga ini terdapat ada 2 tombol dial dan 1 tombol shutter speed, dan ini tombol untuk mengaktifkan kamera ini. Jadi tombol dial yang ini adalah tombol mode dial untuk pemilihan pemotretan, dan di samping ini juga tombol dial ini berguna untuk mengatur shutter speed tadi. Ketika teman-teman ingin melakukan pemotretan, ini untuk tombol untuk mengatur shutter speed. Nah, kamera ini juga dilengkapi dengan fitur flash internal. Jadi kamera ini masih dibekali dengan flash internal, yang mana flash internal ini berguna ketika teman-teman melakukan pemotretan di malam hari atau di sore hari ketika teman-teman kekurangan cahaya. Jadi flash ini membantu untuk pencahayaan atau penambah pencahayaan. Nah, untuk bagian sini, bagian samping kanan, di sini terdapat port, dan ini hanya memiliki 2 port. Yang mana port ini adalah port HDMI dan port micro USB. Yang mana kamera ini masih sangat standar ya. Kamera ini juga belum memiliki port mic, yang mana port mic ini berguna pada saat teman-teman melakukan perekaman video. Jadi untuk penangkapan suara atau penangkapan audio di kamera ini masih menggunakan mic internal. Nah, ini menjadi satu kekurangan dari kamera Fujifilm X-A20. Ya, mungkin saja kamera ini masih tergolong kamera pemula atau kamera standar, sehingga fitur-fiturnya masih sangat sederhana. Bukan menjadi satu alasan dan bukan menjadi satu kekurangan yang sangat menonjol dari kamera ini, karena kamera ini masih mempunyai kelebihan-kelebihan lain ketimbang kamera pendahulunya, yaitu Fujifilm X-A10. Nah, kamera Fujifilm X-A20 ini juga sudah dibekali dengan LCD berdiameter 3 inci, dan ini sudah memiliki fitur touchscreen layar sentuh. Nah, ini yang menjadi satu perbedaan dari pendahulunya, yaitu Fujifilm X-A10. Nah, yang mana Fujifilm X-A10 itu belum dibekali dengan fitur touchscreen atau layar sentuh tadi. Nah, di Fujifilm X-A20 ini, kamera yang sekelas dengan Fujifilm X-A10 sudah dilengkapi dengan fitur layar sentuh tadi. Nah, ini menjadi satu upgradean, satu nilai plus dari pendahulunya, yaitu Fujifilm X-A10. Nah, jadi kamera Fujifilm X-A20 ini juga sudah dibekali layar flip, yang mana layar ini bisa dilipat sampai 180 derajat ke depan. Ya, jadi teman-teman yang ingin melakukan vlog, melakukan perekaman video secara sendiri tanpa dibantu temannya,
Nah, kamera ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan video sendiri. Nah, LCD ini juga dapat teman-teman gunakan di mode selfie. Jadi pada saat teman-teman ingin melakukan pemotretan selfie, teman-teman bisa lipat layarnya seperti ini, terus teman-teman melakukan pemotretan sendiri. Sehingga LCD ini memudahkan teman-teman untuk melakukan foto selfie. Nah, satu yang menarik di Fujifilm ini, fitur yang tidak dimiliki oleh kamera lain, atau misalnya Canon lah, kita berikan perbandingan kepada Canon. Satu yang menjadi keunggulan di Fujifilm X-A20 ini maupun Fujifilm X-A10 atau X-A3 itu sudah dibekali dengan fitur ini, yang mana pada mode dialnya ini di Fujifilm X-A20 teman-teman bisa memilih mode portrait. Biasa di sini di mode dial ini dilambangkan dengan kepala orang atau mode SP. Ini juga portrait. Ini portrait standar, ini peningkatan portrait. Nah, ketika teman-teman menggunakan mode portrait, itu teman-teman bisa melakukan foto dengan background yang bokeh. Nanti saya akan cantumkan hasil fotonya menggunakan mode ini. Itu bisa menghasilkan foto yang bokeh tanpa mengganti lensa. Jadi teman-teman cukup menggunakan lensa bawaan, lensa kit dari kamera ini, yaitu lensa yang berdiameter 15-45, tapi teman-teman bisa menghasilkan foto yang bokeh, atau biasa background belakang itu bisa blur. Nah, itulah satu kelebihan dari kamera ini. Nah, kamera ini juga kalau teman-teman beli dalam kondisi baru itu sudah dilengkapi dengan lensa bawaan berdiameter 15-45 mm. Nah, ini juga menjadi satu kelebihan, yang mana kamera sekecil ini, kamera kompleks seperti ini, bisa teman-teman ganti lensanya dengan lensa-lensa lain seperti lensa tele, lensa fix maupun lensa lainnya sesuai kebutuhan teman-teman atau keinginan teman-teman pada saat melakukan pemotretan atau perekaman video. Nah, kamera Fujifilm X-A20 ini juga tentunya diberikan satu fitur, yang mana fitur ini sangat dibutuhkan oleh pengguna-pengguna pemula maupun pengguna-pengguna profesional, yang mana fitur ini adalah fitur WiFi. Jadi Fujifilm X-A20 ini dibekali dengan fitur WiFi yang memudahkan teman-teman untuk mentransfer file foto dari Fujifilm X-A20 ini ke smartphone teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memindahkan hasil foto, itu tidak susah-susah lagi membuka memori dari kamera ini ke smartphone atau membuka memori dari kamera ini ke laptop teman-teman untuk memindahkan file fotonya. Cukup teman-teman mendownload aplikasi Fujifilm ini, lalu mengkonekkan aplikasi itu ke kamera ini. Nah, itu sangat memudahkan teman-teman pada saat melakukan transfer file atau transfer foto dari kamera ke smartphone teman-teman. Nah, itulah yang menjadi keunggulan dari kamera Fujifilm X-A20 ini. Sehingga kamera Fujifilm X-A20 ini masih banyak digunakan dan masih banyak peminatnya di kalangan pemula. Jadi kamera ini memang didesain dan dirancang khusus untuk pengguna-pengguna pemula. Mungkin kalau pengguna-pengguna profesional tidak lagi menggunakan kamera-kamera entry level ini atau kamera-kamera pemula ini. Mungkin kalau teman-teman yang baru ingin terjun ke dunia fotografi atau ingin belajar foto atau membuat konten-konten sederhana, kamera ini sangat cocok dan sangat rekomendasi untuk teman-teman gunakan. Yang mana kamera ini juga dari segi harga juga masih menengah. Jadi teman-teman tidak mengeluarkan budget yang cukup banyak untuk mendapatkan kamera dengan fitur yang lumayan ini. Nah, untuk harga baru dari Fujifilm X-A20 ini dibanderol harga sekitar 4-5 jutaan, ya 4,9 juta, tapi kita bulatkan saja menjadi 5 juta. Itu tergantung toko-toko biasa yang menyediakan kamera ini dengan bonus-bonus yang diberikan kepada teman-teman saat membeli kamera ini. Nah, kalau untuk harga secondnya sendiri, harga bekas dari kamera ini teman-teman bisa dapatkan harga di atas 2 jutaan. Menurut saya
cukup worth it. Teman-teman tidak mengeluarkan banyak budget, banyak uang untuk mendapatkan kamera entry level ini dengan fitur yang tadi sudah memiliki layar flip hingga 180 derajat dengan fitur wifi dan fitur touchscreen atau layar sentuh dari kamera ini. Itulah informasi dari Fujifilm X-A20. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung dan support terus channel ini dengan cara teman-teman share, like, comment, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai update-update kamera dari channel kami. Saya AKS pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.